kualitas Bung Karno belum ada tandingan. Dituduhkan bahwa Presiden Soekarno menjadi bagian dari PKI dan butuh waktu 60 tahun untuk pencabutan itu. Kami terus bersurat supaya cabut. Entah itu suratnya disimpan apa nggak pernah dibaca. Kelompok dari ormas Islam ya itu menyerang saya. Jadi saya kepikir ini kayak Ahok. Ibu sedih tuh, atlet medali emas. Ibu lihat follower nggak sampai 100. Itu yang cewek-cewek muda terus bikini. Oh my god, ribuan. Gimana sih Mary? Saya nunggu loh, seperti Najwa gitu ya, nunggu Rossi gitu. Terus Mary. Ya semoga ini menjadi suatu keterangan ya. Baru sekarang bisa diterangkan. Kehormatan bagi saya, hari ini teman ngobrol saya adalah Putri Proklamator Indonesia, Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Halo Ibu Sukma. Halo. Apa kabar? Baik, bahagia. Bahagia untuk sesaat. Bahagia untuk sesaat. Menarik ya, nanti kita bahas kalimat itu ya. Tapi saya nggak pernah nyangka bahwa hari ini akan tiba di mana saya bisa berhadapan langsung dengan Putri Bung Karno, sosok yang saya kenal dari sejak kecil. Kenal sih bukan kenal ya, kenal karena ada di dalam buku sejarah, tokoh proklamator Indonesia. Dan Ibu sebagai putri menjadi salah satu saksi sejarah. Gak pernah menyangka, tapi ini berawal dari sebuah kejadian beberapa minggu yang lalu, lebih tepatnya di bulan September. Seperti kita ketahui, MPR baru saja mencabut salah satu ketetapannya, yaitu ketetapan MPRS nomor 33 tahun 1967, di mana di dalam ketetapan itu dituduhkan bahwa Presiden Soekarno menjadi bagian dari PKI dan seterusnya. Tapi dengan adanya pencabutan itu, ya berarti itu apa ya? Penuduhan itu dipatahkan. Ya. Saya yakin itu menjadi suatu hal yang sangat bermakna untuk Bu Sukma, karena itulah awal mulanya akhirnya Bu Sukma menghubungi saya dan bahkan meluangkan waktu untuk hadir di sini. Jadi pertanyaan pertama saya, apa makna dari pencabutan ketetapan MPRS itu? Saya sebagai salah satu ya, jadi kami ini adalah kader-kader dari Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno pada tahun 1927 di Bandung waktu beliau menjadi insinyur. Masih penjajahan Belanda pada waktu itu. Itu adalah suatu partai pertama yang mendeklar bahwa kita ini bukan Inlander judulnya, tapi Indonesia gitu ya. Terus dengan demikian kami sangat bersyukur, berterima kasih sekali kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena akhirnya TAP MPRS tersebut dicabut. Karena sejak reformasi, waktu itu ketua MPR-nya adalah Pak Amin Rais ya. Awal dari reformasi itu kami sudah bersurat dari kader-kader PNI, bersurat agar TAP MPRS tersebut dicabut karena itu sifatnya adalah inkonstitusional. Kenapa? Karena kami dari PNI itu sudah mengkaji dengan teliti bahwa TAP MPRS 33 tahun 67 itu adalah inkonstitusional. Kenapa? Karena harusnya itu kan pencabutan kekuasaan Bung Karno sebagai presiden, gitu loh. Tidak ada yang bisa mencabut ke powernya dari presiden kecuali MPR. Sedangkan pada waktu itu masih MPRS sementara. Jadi harus ada MPR, tahapannya yang benar ya. Harus ada MPR hasil pemilu. Jadi harus ada diadakan dulu pemilu. Tapi itu dengan belum ada diadakan pemilu, MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno. Jadi disitulah kami mohon agar MPR yang sudah ada jangan melakukan berlama-lama kesalahan yang dilakukan oleh para pemimpin MPRS gitu. Dan butuh waktu
Lama. 60 tahun. Ya. Hampir. Jadi dari tahun berapa itu, waktu itu 98 ya, sudah ada apa namanya MPR kan juga sudah ada waktu reformasi dari Pak Amin itu sampai beberapa apa namanya pejabat ketua MPR gitu, kami terus bersurat supaya cabut. Entah itu suratnya disimpan apa nggak pernah dibaca, kita nggak tahu karena kita nggak pernah mendapatkan jawaban. Gitu. Cuma pernah waktu apa dulu ya ketemu Pak Amin Rais lah. Ibu juga menanyakan, Pak, bagaimana tentang TAP MPRS 33 tersebut gitu. Beliau ada memberikan informasi bahwa semua bentuk TAP MPRS itu akan ada beberapa apa semua yang akan tidak berlaku gitu. Tapi ya itu kan tutur ya, bukan tertulis gitu. Jadi oke, kita tunggu, tahu-taunya dengan sangat sukacita, bahagia gitu. Diumumkan oleh Pak Bamsud ya. Iya. Bahwa TAP MPRS tersebut karena juga melalui teman di PDIP ya, di PDI Perjuangan kan ada wakil MPR ya. Dari PDIP kami juga sudah selalu kapan ini dicabutnya, ini sangat memalukan sejarah kita gitu loh. Terus akhirnya ya dicabut dengan sangat berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Iya, kegigihan itu akhirnya membuahkan hasil ya. Bahwa sesungguhnya ternyata hampir setiap ada ketua MPR itu selalu disuratin, tolong dicabut, tolong dicabut. Tapi baru berhasil sekarang yang akhirnya sungguh-sungguh dilakukan dan dilaksanakan. Ya, apa makna pribadi khususnya untuk Ibu Sukma terhadap pencabutan ketetapan itu? Sebetulnya ya TAP MPRS 33 tahun 67 tersebut itu terkait dengan suatu rentetan atau tahapan dari suatu ilmu kudeta yang dilaksanakan oleh ahlinya, yaitu negara asing yang sangat ahli, yaitu Amerika. Maaf sekali bahwa itulah yang menurut kesimpulan akhir dari Ibu. Ya, ini Ibu ada buat kamu juga. Oh, wow. Terima kasih. Ini buku karya Ibu Sukmawati melalui proses yang cukup lama ya untuk membuat buku itu, karena saya harus menunggu referensi yang akurat ya dari pelaku, dari saksi-saksi sejarah yang terkait pada kudeta tersebut, terus pengamat politik dalam dan luar negeri gitu ya. Jadi prosesnya lama. Ini diterbitkan 2011 ya. Akhirnya saya coba membuat untuk tidak terlalu rumit, jelimet, karena segmennya saya akan arahkan kepada mahasiswa. Dan judulnya Creeping Kudeta. Nah, itu Creeping Kudeta adalah sebetulnya suatu judul papernya dari University Cornell. Cornell University membuat suatu paper yang judulnya Creeping Kudeta. Gitu. Kudeta itu adalah pengambil alihan kekuasaan dengan paksa atau tidak sah ya. Jadi itu pedoman buat Ibu pegang bahwa menurut Cornell University apa yang terjadi kudeta di Indonesia pada tahun 65 itu adalah kudetanya bukan dilakukan oleh partai PKI gitu, tapi oleh militer. Mereka akan lebih lengkap ya ilmunya dibandingkan kita yang baru belajarnya apa sih yang terjadi gitu. Indonesia tuh baru belajar tentang kudeta. Mereka sudah tahu gitu loh. Jadi itulah yang jadi pegangan Ibu, tapi Ibu kan mesti nunggu proses yang akurat ya, nggak bisa asal tulis, asal ngomong gitu. Jadi melalui pelaku Ibu sempat jumpa dengan
pelaku kudeta tersebut, yaitu tentara kolonel Letkol ya, Latif, yang mana dia juga sudah membuat suatu pledoi ya, karena sudah melalui pengadilan, sudah melalui pledoi, itu dia membuat bukunya pledoi tersebut bahwa dia sudah melakukan tugas tersebut gitu. Terus ibu datangi, beliau ingin tahu gitu ya, apa sih Pak sebetulnya Pak Latif, apa yang terjadi pada waktu penculikan itu, tahap ya, tahap awal daripada kudeta tersebut adalah penculikan dari para jenderal tersebut. Nah, waktu itu situasinya juga mesti diingat ya, generasi muda pasti nggak tahu bahwa kita pada waktu itu ada suatu gerakan politik, yaitu negara ya, konfrontasi Malaysia. Karena itu panjang lagi ceritanya, sejarah konfrontasi Malaysia. Kita pokoknya konfrontasi dengan Malaysia. Iya. Waktu itu Malaysia baru awal akan jadi Malaysia. Iya. Nah terus apa yang terjadi? Jadi situasi politik memang pada waktu itu masih panas ya, karena ada konfrontasi itu gitu loh. Dan Bung Karno kan selalu, Presiden Soekarno tuh sangat marah, sangat benci pada kolonialisme, di mana pada waktu itu pun sedang berkecamuk perang Vietnam, yang mau lagi menjajah Vietnam, yang mau merdeka. Betul. Gitu. Jadi adanya perang besar tersebut itu sangat mengganggu area ASEAN. Yeah. Dan Presiden Soekarno sangat berani, selalu bilang sama Amerika lah dengan nada yang marah ya, keluarlah dari Vietnam karena kalian nggak akan menang. Beliau udah pernah dalam pidatonya menyebutkan itu gitu loh. Karena juga beliau juga bersahabat dengan pimpinan Vietnam, juga bersahabat dengan pimpinan China gitu. Dan itu nggak disuka oleh politik luar negeri Amerika. Iya, gitu. Karena kan itu afiliasinya lebih ke Komunis Party di. Iya, pokoknya yang itu, negara-negara komunis, komunis. Betul. Itu Amerika nggak suka. Kalau ada negara-negara Asia Afrika yang juga berteman gitu. Nah jadi saya tanya sama Pak Kolonel Letkol Latif di penjara waktu itu, apa yang terjadi. Terus ini kunci sekali ya dalam pemikiran ibu. Dia bilang, loh saya itu sudah lapor kepada siapa Pak? Lapor kepada Pak Harto bahwa tugas sudah dilaksanakan gitu, sudah siap untuk dilaksanakan gitu loh. Tugas apa ya, itu ya yang terjadi adalah menculik kan, mengambil para jenderal pada waktu itu. Nah itu sudah dilaporkan kepada Pak Harto di rumah sakit waktu itu. Tapi Pak Harto, saya baca juga bukunya, itu menepis bahwa Letkol Latif itu ke rumah sakit karena mau berusaha bunuh Pak Harto yang waktu itu Pangkostrat gitu. Padahal Pak Latif selalu kekeh, walaupun di bukunya dia juga tetap mengatakan sudah lapor dan mau Harto tuh jadi saksi di pengadilan gitu. Nah itu dia tetap aja bilang bahwa saya sudah lapor pada Pak Harto. Dan bagi ibu, loh ini suatu kunci, kenapa dia mesti lapor akan ada suatu aksi kepada Pangkostrat, kenapa bukan kepada Pak Yani kali gitu ya. Sedangkan yang jadi korban kan Pak Yani dan kawan-kawan gitu. Oh gitu, itu jadi suatu masukan, catatan dari pelaku
gitu. Terus belum lagi nanti saksi-saksi dari mana-mana, pengamat-pengamat dari dalam dan luar negeri gitu. Dari ajudan dari itu hasil interaksi dan komunikasi Ibu Sukma terhadap sosok-sosok yang pada saat itu Bu Sukma menilai berperan atau memiliki peran, dan akhirnya semua itu disimpulkan dan tercatatkan mereka di buku ini. Semua sudah dengan buku-bukunya yang ditulis, memorinya, kenangannya apa yang terjadi pada waktu itu. Gitu. Akhirnya Ibu membuat mulai makin misteri ini makin kelihatan gitu. Yang maksudnya merangka itu tahapan gitu loh. Jadi ada ditulis di situ beberapa tahap, kurang lebihnya yang terakhir adalah bagaimana mencabut kekuasaan Presiden Soekarno. Walaupun itu tidak sah, walaupun itu inkonstitusional melalui MPRS. Yaitu terus jadi itu tahapan akhir agar Presiden Soekarno tidak lagi menjabat dan digantikan oleh presiden kedua oleh Jenderal Soeharto gitu. Iya. Terima kasih untuk bukunya. Jadi bahkan sudah ditanda tangan langsung lagi oleh Bu Sukma. Tapi saya kasih ilmu yang sulit ya, buat kita sulit, tapi mungkin generasi muda yang justru khususnya saya kira dari FISIP ya, itu suatu ilmu kudeta yang Ibu pelajari dari proses yang panjang. Terima kasih sudah mencatat bagian dari sejarah. Memang kalau semoga manfaat. Yes, pasti bermanfaat. Kalau saya ngeliat di kutipan di halaman terakhir bukunya, Bu Sukmawati menulis Bapak menangis terisak-isak seraya berkata lirih. Kenapa Bapak dibeginikan oleh bangsa sendiri? Mungkin kita nggak akan pernah bisa kembali ke masa lalu untuk mengubah sejarah, tapi kita selalu bisa belajar dari apa yang sudah terjadi supaya ini tidak terjadi lagi di masa depan nanti. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Kalau dibaliknya di halaman terakhir ini ada kutipannya, tapi tadi saya tergelitik karena di halaman-halaman pertamanya banyak foto-foto kenangan Bu Sukmawati masa-masa kecil dulu bersama ayah dan ibu, bersama orang tua. Apa kenangan yang paling diingat dan begitu membekas sampai hari ini bersama Bapak? Ya pastinya yang sangat sebagai kenangan indah gitu ya dari masa kecil gitu ya, artinya sebagai seorang putri presiden dan saya lahir di Istana Merdeka gitu ya, yang bagus lah itu istananya buatan Belanda gitu ya, imperialis kan, buat arsitekturnya keren-keren gitu jadi bagus gitu kan. Itu suatu kenangan yang indah gitu bersama Bapak, ada juga Ibu, walaupun ada suatu era yang sedih juga karena ibu saya kemudian keluar dari istana karena ngambek sama Bapak. Apa nasihat yang paling diingat oleh Bapak dan juga Ibu? Mungkin dari Ibu dulu berarti. Dari Ibu nggak terlalu banyak kasih nasihat sih, tapi lebih artinya praktekkan gitu untuk yang paling menarik itu prakteknya adalah bahwa semua putra-putri presiden Republik Indonesia ini gitu harus jangan lupa pada kebudayaannya sendiri gitu loh. Jadi kita dididik untuk bisa juga menari dari beberapa daerah, untuk mengenal bahwa bangsa Indonesia ini dengan Bhinneka Tunggal Ika ini kamu mesti tahu tariannya seperti apa, busananya seperti apa. Makanya ada kan barisan pagar ayu pagar gagah apa gitu yang selalu berkostum seluruh daerah Indonesia. Jadi itu suatu pendidikan langsung yang sangat manfaat diketahui oleh generasi ibu pada waktu itu sampai sekarang. Saya kira generasi penerus, generasi Z itu harus tahu gitu loh. Dan tolong diapresiasi gitu loh. Alangkah
cantiknya Indonesia dengan kreativitas para leluhur kita gitu loh. Oke. Kesenian, tradisi itu satu hal yang sangat kental khususnya di daerah Ibu Sukmawati ya. Dan itu pun kan juga arahan dari Bung Karno, dari Bapak, bahwa suruh bisa menari, dipanggilkan guru-guru, harus tahu musik gamelan gitu. Jangan semuanya yang western lah, kurang lebihnya gitu. Itu pengaruh dari Ibu Fatmawati dan juga arahannya dari Bapak. Arahan gitu. dari Bapak. Oke. Tapi selain pengaruh dari Ibu, apa nih pengaruh dari Bapak yang akhirnya membawa ke karakter atau menjadi didikan yang berpengaruh sangat besar terhadap karakter Ibu Sukmawati? Terutama Bapak untuk karakter itu yang paling penting adalah menjadi seorang yang jujur. Kamu jangan ngelihat kelas ya, artinya walaupun jelata ataupun kamu punya titel gitu, itu tidak terlalu penting gitu ya. Tapi yang paling penting adalah karakter jujur gitu. Oke. Dan itu yang selalu diingat ya. Ya. Dan selalu dijalani sampai hari ini. Ya. Iya. Dan Bung Karno juga berpedoman untuk menjadi seorang pria yang jujur gitu loh. Makanya karena beliau juga sangat sangat suka sekali dengan karakternya Bima. Oke. Bima itu menurut peran karakternya itu sangat jujur gitu. Dia bicara kasar gitu karena memang dia sukanya bicaranya kasar. Nggak mesti jadi sopan santun gitu, nggak. Dia suatu karakter jujur, dia bicara kasar, dia bicara lantang. Kayak Bung Karno juga. Bung Karno kalau marah ya marah pada Amerika gitu. Jujur dia gitu. Dan kritis berarti ya, kritis, berani berpikir dan berani dengan lantangnya mengucapkan apa yang dia yakini. Iya. Dan seperti itulah mungkin yang menjadi salah satu karakter, karena dari sejak remaja pun Bu Sukma juga saya pegang menjadi itu. anak remaja yang sangat kritis gitu, dan dalam tanda kutip lebih dikenal sebagai jiwa pemberontak. Sebenarnya bukan pemberontak ya, lebih tepatnya jiwa bebas untuk bisa mengutarakan isi pikiran dan hati. Apakah seperti itu? Iya. Oke. Dan menarik ya, karena yang ditulis di sini pun kalimat pertama yang dikasih ke saya, merdeka. Merdeka. Kita kan supaya seluruh generasi ini jangan lupa loh, merdeka tuh penting gitu loh. Makanya di jalanan kan ada lapangan Merdeka Utara, Barat, Timur, Selatan gitu. Supaya juga ingat merdeka itu penting, kemerdekaan itu penting, karena kalau enggak kamu enggak, supaya tahu juga ya Mary, saya dikasih tahu oleh jurnalis senior Belanda, pernah datang, dia pernah di persona non grata untuk ke Indonesia waktu Soeharto, karena dia sangat fans beratnya Bung Karno gitu. Waktu sudah reformasi dia datang. Terus kita ini deh pokoknya senang deh bertemu. Terus dia bilang, Sukma, waktu itu dia ada 17 Agustus kalau nggak keliru di Indonesia. Terus dia bilang, Sukma, kamu tahu nggak sih apa ya? Waktu tahun 45 bapakmu itu membacakan proklamasi. Itu yang di film-film dokumenter gitu ya, rakyat berkumpul gitu. Itu buta huruf loh. Kita kan nggak pernah dapat info bahwa pada waktu itu rakyat jelata itu buta huruf gitu. Dia yang kasih tahu, karena menurut arsip Belanda kan, karena memang itu sistem kolonialisme memperbodoh bangsa yang dijajah. Nggak ada sekolahan untuk petani siapapun gitu, nggak ada. Gitu, pendidikan tuh no way. Hanya untuk segelintir yang akan jadi pegawai Belanda. Itu jadi boleh disekolahkan, dan juga waktu itu kan masih agak feodal ya. Jadi yang mempunyai ningrat lah ya, bangsawan bisa ada berpendidikan. Nah, jadi di tahun 45 itu generasi intelektual itu hanya 2% loh, Mary. So 98% buta huruf gitu.
Ibu ingat waktu itu begitu merdeka ada itu gerakan bebas buta huruf gitu. Jadi kursus-kursus murid-muridnya tua-tua. Tapi nggak pernah ada kata terlambat untuk belajar kan? Iya. Oke. Tapi menarik sih kalau kayak tadi saya harus membayangkan di saat itu berarti Bu Sukma masih remaja ya, 14 tahun, ya, 65, 6 tahun 65. Ya. Ya kan, tapi kan udah punya otak. Oh ya udah pasti, makanya selalu kritis. Lahir di istana, menjadi putri, berarti ini anak keempat dari 5 bersaudara, yang masing-masing semua punya nama besar gitu. Tapi pasti tidak luput dari kesulitan, tantangan. Apa masa-masa paling sulit yang masih selalu diingat sampai hari ini untuk Bu Sukma? Ya, sorry to say ya, waktu zamannya rezim Soeharto berkuasa. Karena memang dari awal keluarga Soekarno tuh seperti disisihkan ya gitu ya. Terus seperti keluarga yang bisa berusaha gitu kan, untuk pinjaman bank banyak pasti dipersulit. Terus kalau mau berkegiatan politik kan dulu semua naskah-naskah yang akan pentas gitu itu akan dibacakan itu kan diperiksa dulu oleh Kodim. Bukan sekarang kan polisi. Tapi polisi kan nggak ada, cuma izin keramaian, oke kan gitu. Iya. Dulu kan enggak, naskah diperiksa dulu ada nggak itu menyerang rezim Soeharto gitu kan gitu. Kalau ada yang tendensi kelompok yang akan tidak sejalan dengan rezim Soeharto ya tidak dikasih izin gitu. Jadi semua itu kan opres sekali. Dan Presiden Soeharto adalah seseorang yang pintar untuk mengkondisikan penyakit traumatik. Maksudnya? Ya dengan kejadian pembunuhan massal aja kan kita bangsa, saya yang sekarang udah lansia gitu ya. Tapi kan itu dampak efeknya itu kan masih ada trauma. Dengan adanya pembunuhan massal yang begitu. Jadi penyakit trauma itu ada di saya. Mungkin generasi yang milenial atau Z nggak pernah tahu gitu ya, hanya dengar-dengar, tapi mereka kan nggak merasakan mencekamnya suasana, terus duka derita yang terjadi korban begitu banyak kan nggak masuk di akal. Itu kan penyakit trauma itu di saya itu masih ada gitu loh. Jadi itu kan dipelihara dari tahun 65 sampai 32 tahun ditakut-takutin oleh tentara terus gitu. Jadi ya pintar kan, artinya rasa ketakutan gitu tuh selalu ada. Kalau mau berani gitu, bisa kamu hilang loh gitu, besok nggak ditemukan loh gitu kan, bisa begitu gitu. Ada ucapan-ucapan seperti enggak, bukannya ucapan dan tindakan. Kalau Okay. gitu semua juga kalau ada kumpul-kumpul berapa mahasiswa pokoknya kumpul itu kan semua intel kan juga ada aja gitu loh yang jadi suasana opres itu kan berasa sekali gitu, dan trauma ya. Kecuali nah itu kan milenial itu mulai agak cuek gitu ya, makanya terus mulai meningkat di 98 itu ya. Nggak tahu udah bosan lah, boyari mau mati apa kali gitu. Iya. Kita mesti ganti pimpinan kan ya, kayak gitu. Oke. Dan disitulah dimulai masa reformasi Indonesia. Oke. Tidak mudah pastinya, hidup di berbagai macam zaman yang membuat dengan sulit kepemimpinan yang berbeda. Betul. Tapi kalau ada pepatah yang bilang what doesn't kill you make you stronger, apa yang tidak bisa mengalahkan dan membunuhmu itu akan membuat kamu lebih kuat lagi. Bu Sukma setuju nggak? Saya bersyukur mungkin karena saya keturunan Soekarno ya, and he is very strong gitu ya. Walaupun akhirnya
terkapar juga gitu ya dengan pukulan yang luar biasa, para jenderal yang disayangi yang sangat intim itu ditiadakan, itu shock sekali. Kelihatan sekali, saya tahu dan saya banyak lihat bapak saya ada di wajah yang beda dari sebelum-sebelumnya, itu suatu pukulan telak gitu loh. Betul-betul KO deh dengan korban para jenderal tersebut dan juga para rakyatnya yang dicinta gitu loh, berapa banyak yang dibunuh gitu. Itu benar-benar beliau KO gitu. Jadi itu walaupun before he is very strong gitu ya, gentleman gitu, tapi ya dengan peristiwa yang berat begitu cukup jagoan itu seperti Muhammad Ali kan akhirnya ada KO-nya gitu ya. Iya. Gitu. Tapi setidaknya hari ini nama baik itu sudah dipulihkan kembali. Kekuatan ibu, bersyukur saya keturunan Soekarno, saya cukup mental kuat. Seperti Ibu Mega juga, kuat sekali mentalnya, kan. Jadi kalau enggak kan kita bisa gila ya. Iya. Dari peristiwa itu, dari 5 bersaudara, siapa yang sesungguhnya paling ngerasa kayak, aduh nggak terima gitu? Nggak terima dengan keadaan kayak ya waktu itu penetapan MPRS, kok ayah saya dibeginikan, kok kami harus seperti ini. Saya seperti kira yang tadi semua keluarga Bung Karno, kader-kader nasionalis PNI ya maksudnya gitu, yang tahu perjuangan berdarah-darah, sejarah merdeka gitu ya, revolusi gitu. Terus juga rakyat yang sangat cinta pada Bung Karno, saya kira semua begitu, sama lah. Satu perasaan, aduh gitu. Iya. Tertindas gitu, gitu ya. Iya. Ya, tapi lagi-lagi kita belajar dari pengalaman lalu supaya kejadian-kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Ya, karena kan sometimes semua itu kan ada jejaknya ya. Sama seperti saya selalu bilang, kesuksesan itu meninggalkan jejak. Oke, nah jadi beberapa pattern yang terjadi itu sesungguhnya ada jejaknya, dan kalau kita pelajari jejaknya sehingga kita bisa tahu langkah-langkah yang akan dilakukan. Oh, berarti ini mungkin sedang mau mengulang kembali gitu langkah-langkah yang sebelumnya, ya sehingga itu tidak akan terjadi lagi gitu. Oke. Apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap Ibu Sukma? Aduh, saya merasa bahwa semua gerak juang saya itu kayaknya benar ya di dalam politik ataupun seni budaya, karena itu itu kayak koin ya. 2 yang menjadi suatu kesatuan dalam diri perjalanan hidup saya berkarir gitu loh. Terus yang saya kaget itu kok saya jadi seperti terdakwa bersalah gitu ya, adalah ketika kelompok dari ormas Islam ya itu menyerang saya gitu loh. Ketika saya terkait dengan pembacaan puisi di suatu event, yaitu Indonesia Fashion Week oleh teman baik saya, yaitu Ibu Poppy Darsono, yang pimpinan daripada Indonesia Fashion Week. Dan pada waktu itu saya bacakan sebagai suatu hadiah, pembacaan puisi hadiah kepada desainer, wanita yang Anna Avanti. Yes, ya. Anna Avanti. Jadi hadiah ulang tahunnya ini deh, mode house-nya mereka gitu. Pada Anna Avanti saya bacakan. Itu puisi sudah berapa tahun lalu saya tulis gitu, dengan ya pasti perenungan, pengamatan gitu. Terus tau-taunya kok ada yang tersinggung gitu ya, ada yang tersinggung dari ormas Islam gitu, karena saya membandingkan gitu loh. Suatu pelajaran itu kan perlu perbandingan. Kita di institusi akademisi gitu kan semua memerlukan perbandingan gitu kan. Jadi
Ya itu kan suatu sistem gitu. Jadi perbandingan itu kan biasa gitu loh untuk mencari kurang lebih yang jelas yang gimana sih gitu kan. Nah itu sangat marah pada saya, terus waduh marah banget gitu, terus saya sampai HP saya tuh jadi hang gitu loh. Karena banyak yang kontak, nggak bisa ya? keluar. Oke. Satu hari itu gitu, Iya. setelah besoknya ya selesai acara itu, nggak bisa semua itu kok. Ibu kan juga jadi agak gaptek ya. Saya waktu itu kan cuma WA aja ya, belum ada urusan yang IG lah, TikTok lah apa, nggak ngerti deh, nggak mau, bingung gitu loh. Jadi cuma WA aja gitu. Kok totonya nggak bisa keluar gitu, serangan dengan caci maki dan marah-marah gitu ya. Apa sih terus katanya ya pokoknya mereka marah karena isi puisi saya gitu. Memang isi puisi saya sih ada perbandingan sih, tapi bukannya saya menista agama Islam, bukannya saya menista Islam itu sendiri gitu loh. Karena contoh soal yang terkait itu adalah tentang suara, tentang seni suara gitu loh. Bukan tentang kalimat azan gitu loh. Saya tahu, saya kenal sekali suami saya juga ahli Islam gitu. Jadi seperti saya sampai nggak ada ruang untuk memberikan suatu ketahui gitu loh. Apa sih sebetulnya isi daripada itu yang menjadi mereka tersinggung gitu. Ya seperti suara itu ya, saya itu mengkoreksi bahwa suara dari pelantun azan itu kan tidak selalu merdu ya. Padahal kan kita pastinya semua orang normal sangat senang dengan suara merdu. Apa itu tutur, apa itu lagu, atau itu panggilan azan. Kalau suaranya merdu, alangkah sejuk di kuping kan gitu, itu normal dong gitu ya. Tapi kan susah ya cari suara merdu. Kita juga ngerti gitu bahwa suara merdu itu tidak semua orang punya suara merdu, sangat susah. Seperti di satu area yang ada masjid, tidak semua penduduk di situ, terus pengurus di situ yang suaranya merdu, iya kan yang. Tapi kalau bisa kan cobalah pilih-pilih suara pelantun muazin ya. Kalau nggak keliru itu suara muazin tuh yang membawakan azan. Itu pilihlah yang merdu gitu. Jadi kan panggilan itu kan mengingatkan ini, waktu sholat itu alangkah enak di kuping gitu. Jadi pada waktu itu saya mendengar, dekat masjid gitu, muazinnya itu suaranya nggak merdu gitu loh. Saya bandingkan dengan suara pesinden. Pesinden yang suaranya masuk otak saya karena merdu, melantunkan gending gitu loh. Itu perbandingan seni suara. Saya tidak menistakan kalimat azan. Itu kalimat sakral, ritual, gitu loh. Tapi terus kok saya jadi penista agama gitu ya. Jadi saya kepikir ini kayak Ahok gitu. Sempat kepikir seperti itu ya. Gitu. Terus, karena itu kan sebuah puisi yang sesungguhnya sudah dibuat dari sebelumnya, dan dimana dalam proses pembuatan puisi itu pasti terinspirasi oleh kejadian yang mungkin sedang dialami, dan pada saat itu seperti yang Bu Sukma bilang, mungkin kebetulan lagi mendengar suara satu dan suara yang dua. Tapi itu kan tentang seni suaranya ya, bukan apa. Makanya ada tilawatil Quran gitu ya. Itu apa? Perlombaan seni suara kan, gitu loh. Nah, perlombaan seni suara kenapa tidak dipraktekkan juga di muazin gitu loh? Muazin dipilihlah, diseleksilah yang merdu gitu. Itu kan sebagai suatu masukan kalau bisa diterima gitu ya. Tapi artinya terus saya dituduh menista karena urusan menista azan. Loh, saya nggak menista azan, saya mengkoreksi suaranya muazin gitu loh.
Udah pokoknya itu yang dituduhkan ke saya. Terus juga tentang apa ya waktu itu? Oh itu konde. Konde? Kenapa? Nenek moyang saya itu mencipta. Ini kan fashion ya. Iya. Ini kan fashion. Aha. Tata rambut itu termasuk fashion. Iya. Iya kan? Betul. Bukan make up aja, bukan busana aja, gitu kan. Terus kan tepat dong saya bacakan itu, dan saya itu perenungan udah lama gitu. Kenapa saya melihat apa harus jadi semua tertutup sih gitu kan. Sekarang kan modelnya itu hijab ya. Hijab itu kan asal saya kan mempelajari fashion. Jadi saya tahu bahwa hijab kayak jilbab kayak gitu itu datangnya dari Timur Tengah gitu. Itu seni budaya Timur Tengah, bukan dari leluhur saya di Indonesia gitu dan sekitar. Jadi saya itu menjadi pemikiran saya juga kan. Kenapa sih sekarang jadi wanita Indonesia yang zamannya saya remaja gitu, semua ibu-ibu tuh kalau datang dengan cantiknya berkebaya, berkonde gitu loh. Itu yang saya lihat di dalam proses perjalanan hidup saya sampai saya menjadi dewasa gitu. Dan saya dididik juga untuk supaya selalu berkonde, berkebaya gitu loh. Di upacara apapun gitu, penampilan menyambut presiden luar negeri gitu ya, asing gitu ke gitu. Jadi ketika mulai ada suatu tren baru bahwa wanita Indonesia banyak suka pakai jilbab gitu, terus ya itu menjadi perenungan saya kan, jadi perbandingan juga gitu loh. Jadi saya pikir, kalau saya sih tetap berpikir bahwa warisan nenek moyang saya, leluhur saya itu lebih cantik dengan terlihatnya konde yang segala macam modelnya gitu. Iya. Saya kan juga pelajari itu, aduh konde ibu dari daerah ini begini, dari daerah itu cantik-cantik gitu, pakai bunga, pakai ini. Artinya saya maaf sekali, memang saya sangat cinta dan kagum dengan seni budaya Indonesia saya gitu, dari warisan nenek moyang saya, leluhur saya. Saya sangat cinta, saya sangat kagum, dan saya selalu melihat perbedaan antara wanita Indonesia yang ditutupi gitu rambutnya dengan yang kelihatan kondeknya atau rambutnya gitu, lebih cantik yang kelihatan rambutnya gitu. Gitu. Jadi itu pun jadi salah gitu loh. Jadi begitulah gitu. Maaf sekali kalau saya tidak taat untuk ikut aturan Islam umpamanya gitu ya, atau aturan Timur Tengah, enggak. Karena saya diajarkan untuk melanjutkan, mengamalkan, melestarikan seni budaya Indonesia. Oke. Berarti itu mungkin asumsi tersalah ya yang mungkin orang pernah pikirkan atau tuduhkan kepada Bu Sukmawati ya, karena sampai dibilang penista agama gitu. Iya. Semoga ini menjadi suatu keterangan ya, baru sekarang bisa diterangkan. Oh iya. Aduh Mary. Sama-sama gitu. Ya semoga karena saya selalu bilang kurangi asumsi, perbanyak komunikasi ya. Jadi daripada berasumsi, at least setidaknya Ibu Sukma tadi sudah menjelaskan, walaupun mungkin udah berapa tahun tuh kejadiannya, mungkin udah 8 tahun yang lalu ya. Tapi memang bisa dimengerti karena mungkin sesuatu hal yang awalnya berasal dari pemikiran kritis dan opini pribadi yang menjadi pengalaman dan kesimpulan pribadi Bu Sukma, tapi ketika itu sudah dibicarakan dan didengar oleh publik ya, seringkali mungkin sesuatu hal yang sifatnya personal tidak tersampaikan dan tidak diterima dengan baik oleh beberapa orang yang mungkin punya persepsi dan juga pengalaman yang berbeda. Ya, sama-sama memiliki lah, mungkin Bu Sukma sangat mencintai Indonesia, tapi ada juga beberapa orang yang sangat mencintai topik-topik yang baru saja Ibu Sukma utarakan gitu. Tapi senang bisa punya kesempatan untuk mendengarkan langsung dari Ibu Sukma. Iya, wanita tangguh nih yang selalu kuat dari berbagai macam kontroversi, tapi tetap selalu stay strong
Stand strong and speak strong. Iya. Kalau Bu Sukma punya superpower, pengennya punya superpower apa dan kenapa? Superpower itu kan apa namanya, kelebihan ya, adanya kelebihan. Kalau saya tahu sih kelebihan saya ada di, ya karena memang dari kecil sudah terdidik ya, itu kan selalu melalui pendidikan, jadi sudah terdidik di bidang politik dan seni budaya. Jadi sebagai koin ya, tadi saya bilang, jadi kesatuan. Jadi kalau superpower saya sih di situ gitu. Jadi kalau di politik ya pastinya saya akan melanjutkan cita-cita Bung Karno yang belum terwujud mungkin gitu ya. Jadi kalau jadi superpower, tapi kan sekarang kakak saya yang udah superpower, superwoman. Jadi ya sudah. Apa cita-cita Bung Karno yang belum terwujud? Keadilan dan apa ya? Saya kira keadilan bukan saja untuk Indonesia, tapi untuk bangsa-bangsa Asia dan Afrika, gitu loh. Karena kan juga Indonesia pada waktu tahun 55 menjadi pemimpin, salah satu pemimpin untuk membuat suatu konferensi yang sangat penting, membuat suatu komunitas tersendiri dari bangsa-bangsa baru merdeka dan belum merdeka gitu, dari bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang memang secara nyata dalam sejarah bangsa-bangsa itu yang selalu menjadi apa, bangsa-bangsa terjajah oleh bangsa-bangsa Eropa gitu. Oke. Dan Amerika kemudian gitu. Ya, semoga bisa terwujudkan ya, karena keadilan itu sesuatu hal, keadilan, kesetaraan itu satu hal yang selalu diperjuangkan, dan di negara manapun, sehebat apapun negaranya, semaju apapun negaranya, tetap selalu pasti akan ada ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Artinya oke, bahwa kita bangsa-bangsa Asia Afrika ini kan sekarang kriterianya kan masih underdeveloping countries. Kalau negara maju itu kan yang memang sudah developed countries gitu ya. Ya berilah ke kita ini berjuang untuk mencapai taraf menjadi developed countries, walaupun prosesnya akan panjang gitu. Betul. Gitu. Betul. Ya, kita selalu punya harapan khususnya terhadap pemimpin yang memimpin Indonesia, karena masa depan bangsa bukan hanya terletak di pada rakyat, tetapi juga kepada pemimpinnya yang memimpin rakyatnya. Pertanyaan berikutnya, saya akan menyebutkan 5 nama tokoh pemimpin Indonesia. Saya pengen minta komentar dari pandangan Bu Sukma Wati terhadap 5 pria nama dan ini. wanita. Pria dan wanita. Oke. Yang pertama, Ibu Megawati. Ibu Megawati superwoman gitu ya, karena sudah apa ya, mengalami proses serangan-serangan ya, tapi tetap tegar dan tangguh gitu. Dan dulu apa, waktu di remaja saya sih, saya agak kaget juga, artinya di waktu masa remaja saya melihat Ibu Mega itu penyabar, memang penyabar sampai sekarang juga. Tapi itu lebih pendiam ya. Orangnya tidak terlalu banyak bicara gitu, lebih mendengar dan apa, jarang bersuara deh gitu ya. Terus di dalam perjalanannya waktu menjadi ketua umum gitu ya, saya kaget gitu loh. Kok pintar ya? Ngoceh gitu. Iya, terus lama-lama ya dengan proses jam terbang yang dengan duka derita macam-macam gitu ya, dia tangguh gitu. Dan belum, maksudnya syukurlah sekarang belum pikun ya. Dan terus dia berusaha untuk memberikan apa, ilmunya, pengalamannya itu kepada siapapun yang sedang hadir gitu. Salah satu contoh wanita tangguh Indonesia. Ya. Ya, yang berkarakter. Ya.
Oke. Dan kan bukan tangguh dengan proses yang nyaman dan aman gitu, tapi kan proses yang penuh duka derita loh. Keluarga Soekarno tuh, dan serangan-serangan kan macam-macam, dan apalagi waktu zaman PDI-nya diserbu kayak gitu. Kan bagaimana itu seorang sosok wanita, Ibu Mega itu dilawan oleh Soeharto, diserang oleh Soeharto, itu kan aduh. Gitu. Saya kan saksi gitu yang mendampingi dia waktu itu gitu juga. Iya. Oke. Sebelum saya ke orang yang berikutnya, mungkin sedikit aja, tadi kan komentar sebagai pemimpin, tapi bagaimana komentar sebagai seorang adik dari yang punya kakak seperti sosok Ibu Megawati? Saya cinta pada saudara-saudara saya dan kepada Ibu Mega yang kebetulan waktu itu mendapat suatu serangan berat ya. Jadi saya selalu berusaha memberikan semangat pada dia. Dan saya pada waktu itu terjadinya saya kan belum partai tapi masuk di ormas ya. Ormas tetap ormasnya PNI lah gitu. Jadi kita memberikan dukungan, ketum itu memang Ibu Mega, kemudian selalu support dia untuk supaya bersemangat gitu. Saya selalu mendampingi dia, dan dia waktu itu butuh gitu ya. Dan juga terpikir, waduh ini ada bahaya gitu, lebih baik adik saya dekat sama saya. Jadi saya di rumahnya waktu itu, dan itu dia butuhkan untuk memberikan semangat ya buat dia. Jadi saya selalu it's okay gitu, saya cinta sama dia, saya berusaha selalu memberikan semangat dan kalau bisa arahan-arahan yang manfaat gitu. Iya. Yang kedua, Pak Joko Widodo. Pak Jokowi dari awal saya nggak terlalu kagum, begitu ya. Saya nggak terlalu kagum, seperti umpamanya saya kagum sama Bang Ali, walaupun itu waktu itu hanya gubernur gitu ya. Tapi Pak saya Ali Sadikin. Gubernur Ali Sadikin, saya berharap beliau jadi presiden gitu ya, karena saya kagum banget gitu. Jadi kekaguman saya tidak begitu pada sosok Presiden Jokowi gitu ya. Terus walaupun ada masukan-masukan yang saya berikan kepada beliau, kalau beliau masih ingat sih gitu ya. Masukan gitu. Apa Bu Sukma? Tentang pindahnya ibu kota. Sebetulnya ke IKN. Enggak IKN pada waktu itu, saya hanya memberikan masukan karena itu suatu pemikiran dari Bung Karno sebetulnya, yang saya ketahui, dan sebetulnya Pak Gubernur Ali Sadikin pun tahu gitu, ada pemikiran Bung Karno, yaitu Jakarta ini kan ada 3 masalah yang selalu nggak bisa deh, susah solusinya gitu loh, yaitu lalu lintas ya, banjir dan polusi. Dan itu kayaknya sulit deh solusinya gitu kan. Dan Bung Karno udah terpikir waktu itu, saya kasih masukan itu waktu Presiden Jokowi masih gubernur ya. Saya pikir ini saatnya saya harus kasih tahu bahwa ibu kota sebaiknya pindah. Ini pikiran Bung Karno gitu. Nah, Bung Karno sudah berpikir nanti next time gitu, 10 tahun, 20 tahun Indonesia will be so crowded gitu loh. Udah terpikir gitu ya. Terus jadi Bung Karno berpikir bahwa benar juga seperti negara-negara tetangga juga udah melakukan, yaitu pemisahan ibu kota untuk pemerintahan dan kota untuk bisnis gitu loh. Kalau sekarang Jakarta kan campur aduk, pemerintahan, bisnis sini, semua di sini gitu. So solusinya salah satunya itu harus ada pemisahan. Jadi harus ada ibu kota baru untuk pemerintahan. Waktu itu Bung Karno terpikir itu Bogor sebetulnya. Makanya
sudah mulai Jabotabek, Iya. pemekaran gitu. Itu karena Bang Ali waktu itu udah tahu gitu loh. Iya. Agaknya siap-siap nanti kalau suatu waktu ibu kota di Bogor, Iya. karena siap dengan istana Presiden juga di Bogor gitu, kan. dan suasana Jabar waktu itu Iya. masih oke, Iya. gitu loh. Gitu. Itu saya sampaikan. Tapi rupanya itu saya kira beliau perhatikan gitu ya. Bener juga gitu loh pemikiran Bung Karno. Terus terpikir akan pindahnya kemana kan gitu kan. Tapi saya kira kalau Bogor udah impossible, karena selain bukan istana presiden aja kan, sekitar tuh kan pasti mesti harus ada infrastrukturnya juga yang mensupport dan pemerintahan pemukiman ya. tambahan lagi. Tapi sekarang Mary mafia tanah Jabar is so amazing gitu loh, luar biasa. Nggak ada negara nggak punya duit dah gitu loh. Jadi apalagi tahu jadi ibu kota, boom, pasti kan naik banget gitu. Iya. Terlalu bukan tanah negara gitu. Kalau terus mungkin agaknya dipilih ya tanah yang masih ada negara punya gitu, gimana sih gitu. Dan akhirnya sekarang di itu IKN. kan melalui proses panjang dan Iya. musyawarah ini musyawarah itu kan gitu. Iya, menarik. Yang ketiga, Pak SBY. Pak SBY ya pokoknya saya tuh kan saya suka dengar pidato sih ya. Iya. Dan Bung Karno itu is the only gitu loh. The only gentleman orator yang memukau saya sebagai seorang remaja gitu. Keren loh, warna suaranya bagus. Terus pokoknya saya tuh terpesona sama bapak saya karena dia orator gitu dan cerdas gitu ya. Enak gitu kalau dengar. Saya kan juga ikut teater gitu. Jadi saya dengar seni suara lagi loh. Yeah. Itu memukau saya gitu. Jadi SBY oke, ya rakyat pilih begitu ya silakan, tapi terkagum-kagum enggak gitu. Oke, cinta pertamanya memang tetap kepada bapak ya. Ya, memang cinta pertama seorang putri selalu kepada bapaknya. Bukan gitu aja loh. Kualitas Soekarno itu supaya diketahui ya. Betul. Bangsa Indonesia tua dan muda, pasti tua udah tahu dah. Kalau anak-anak muda ini please, kualitas Bung Karno belum ada tandingan seorang Indonesia. Satu contoh ya. Bung Karno adalah presiden Indonesia beragama Islam. But he is the one and only. Ya, ini kan kajian saya. Yeah. Tapi pasti akan kamu setuju. Kenyataannya beliaulah seorang presiden Islam dari Indonesia yang mendapat bintang kehormatan ya dari Vatikan, dari 3 paus loh Mary. 3 paus. Kalau 1 paus oke, ini mungkin diplomasi ya antar negara. Ini 3 paus. Nggak ada sekarang, Raja Arab aja nggak ada yang dapat itu sampai 3 paus gitu. Iya, iya. Tuh. Jadi jangan belum ada yang lebih Bung Karno soal kualitas. Jadi saya di pengamatan saya bukan sebagai putri ya, tapi sebagai putri ideologi deh, sebagai warga negara gitu. Luar biasa ya Bung Karno gitu. Terus juga Bung Karno lah yang bisa seorang pemimpin Uni Soviet yang negaranya adalah tidak ada agama. Ya, negara-negara sosialis atau komunis itu kan nggak ada sekolah agama gitu. Jadi rumah-rumah ibadah itu ditiadakan. Ya, pelajaran agama nggak ada. Jadi perpustakaan atau jadi gudang gitu. Terus waktu mulai berkenalan dengan Uni Soviet pada waktu itu adalah Nikita Khrushchev
gitu sebagai ketua partai, dan juga waktu itu apa ya, Perdana Menteri apa presiden Nikita Khrushchev dari Uni Soviet itu mulai mengadakan apa namanya diplomasi. Bung Karno itu bilang, beliau pelajari kan tentang Uni Soviet. Nah, rupanya di sebelumnya waktu zaman SAR itu ada umat Islam di sana, dan ada masjid di sana. Tapi sejak menjadi apa namanya Uni Soviet, karena agama nggak ada, jadi masjid tidak berfungsi, pendidikan agama tidak ada. Gitu. Kemudian Bung Karno bertanya, apa di sana ya betul ada ini, tolong ya saya setahu saya di Uni Soviet itu ada negara bagiannya adalah di Samarkand ya, Uzbekistan. Di Uzbekistan itu ada makamnya ahli hadis. Ahli hadis itu dari Islam ya, yang tidak diketahui kuburnya. Jadi saya akan datang ke Uni Soviet jika Komrad itu bisa mencari makamnya daripada imam dari Islam tersebut, yaitu Imam Bukhari. Jadi kalau sampai sudah ketemu, saya akan datang ke Uni Soviet. Jadi ada syarat, seperti ada syarat gitu. Dan pemimpin Uni Soviet itu nurut loh, gitu loh, betul-betul dicari-cari, akhirnya ketemu. Akhirnya maka Bung Karno datang ke Uni Soviet, gitu. Jadi coba bayangkan gitu loh, artinya demi permintaan Bung Karno gitu, seorang presiden dari Indonesia, ya harus diikuti gitu. Gitu loh. Dan Bung Karno pun juga bukan itu saja. Di sini ada umat Islam ya, tolong berdayakan mereka, tolong masjid-masjid diberdayakan. Dan sekarang itu masjid diberdayakan betul untuk ibadah loh. Di Uni Soviet ya, di Uzbekistan itu, di Uzbekistan makam ada, tapi juga di Bung Karno mengarahkan buatkan monumen, dibuatkan monumen. Kemudian masjid, ada masjid yang indah sekali di Uni Soviet. Sekarang terkenalnya Masjid Biru, karena itunya kalau kubahnya kalau nggak keliru biru, bagus sekali. Itu juga sekarang udah diberdayakan untuk ibadah gitu. Itu jadi kan banyak peninggalan-peninggalan yang dibuat arahan dari Bung Karno, gitu loh. Jadi tolong deh, jangan begitu kok. PKI terus komunis, ini pemimpin komunis nurut loh, gitu loh. So please deh ini, aduh, kesian deh Bung Karno. Ya puji Tuhan sekarang itu sudah dicabut kan. Indonesia bersukacita, bukan hanya keluarga, tapi itu juga menjadi bagian yang baik lah untuk sejarah Indonesia lah. Ya gitu. Satyam Eva Jayate, kata PDI Perjuangan. Tadi saya bilang 5, udah 3, masih 2 lagi Bu Sukma. Tapi bukan maksud saya untuk membandingkan, tapi untuk komentar. Karena saya tahu setiap pemimpin pasti berbeda-beda, dan Bung Karno, bukan maksud saya membandingkan dengan Bung Karno, ya pasti Bung Karno itu sangat luar biasa ya. Jadi 2 nama lagi, izin komentar dari Bu Sukmawati, Pak Soeharto. Oh maaf sekali ya, itu kan seluruh dunia ini gitu ya, internasional gitu. Ya sudah pasti yang paling kelihatan bukan presidennya gitu ya, tapi kan pelanggar HAM berat ya, gitu loh. Bahwa seorang Presiden Soeharto adalah pelanggar HAM berat gitu. Dengan apa yang terjadi di tahun 65-66 ya, ilmu kudeta tersebut. Gitu. Jadi nggak deh, kalau saya sih
so sorry ya, karena saya pejuang HAM gitu loh. Jadi nyawa itu sangat penting sekali bagi manusia gitu. Hak hidup tuh harus ada gitu loh, harus dihargai gitu. Iya. Yang terakhir, yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia sebentar lagi, Pak Prabowo. Pak Prabowo ya untuk yang sekarang sih ada lucu-lucunya ya gitu ya. Tapi kan pernah juga tercatat ada pelanggaran HAM gitu ya. Walaupun tidak seberat bekas mertuanya gitu ya. Ya itu yang juga terjadinya aibnya kan pelanggaran HAM waktu tahun 98 dengan tim mawarnya itu ya. Di mana penculikan, pembunuhan terjadi gitu. Jadi ya harapan kita semua janganlah mau ikut beraksi seperti yang lalu gitu. Lebih baik juga. Saya nggak tahu, udah mohon maaf kepada para aktivis apa belum Pak Prabowo tentang kejadian 98 gitu ya. Terus juga jangan melakukan kesewenang-wenangan lah untuk nyawa manusia Indonesia ini gitu. Oke. Ya kita semua belajar dari sejarah supaya masa depan Indonesia pasti lebih baik lagi. Ya, dan saya yakin setiap orang pasti punya punya kesempatan dan juga caranya sendiri lah. Dan ketika tanggung jawab itu udah diberikan kepada orang tersebut, ya pasti rakyat sudah memberikan kepercayaan. Ya saya yakin pasti kepercayaannya bukan hanya dilakukan sepenuhnya, tapi juga kita sama-sama jaga dan kawal bersama. Iya. Thank you sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Oke. Memang pencabutan ketetapan MPRS ini menjadi satu hal yang menjadi sukacita untuk beberapa pihak juga, karena kan bukan hanya terhadap Presiden Soekarno, tapi bahkan terhadap Presiden Soeharto dan bahkan Presiden Gus Dur pun ada 3 ketetapan MPRS yang pada satu ditetapkan dicabut ya di bulan September kemarin. Ya dan dia semoga kedepannya semua yang dilakukan bisa menjadi lebih baik lagi untuk Indonesia. Amin. Pertanyaan terakhir, dari begitu banyak pengalaman hidup yang Ibu Sukma alami, apa kalau gitu yang menjadi pembelajaran paling penting yang hidup berikan kepada Bu Sukma, yang Bu Sukma ingin bagikan kepada siapapun yang menonton hari ini? Hidup itu selalu tetap suatu proses belajar ya. Belajar dan bekerja kan. Ya itu selalu ada gitu. Yang harus kita pelajari di dalam kita bekerja, di dalam kita mengamati, merenung gitu. Jadi bersyukur kalau kita bisa berjiwa tangguh ya. Dan jangan sia-siakan segala ilmu yang bermanfaat buat diri siapapun. Karena sekarang Ibu juga sedih loh, Mary, Ibu lihat ya di medsos gitu ya. Kan medsos ini kan suatu yang baru ya. Ibu kan baru tahu tuh IG tahun 2022. Ada temen juga setelah itu Ibu ikut itu IG Instagram gitu. Ibu kan nggak pernah tahu gitu, nggak mau bingung gitu, rumit gitu. Bagus juga ya foto-foto bisa gitu ya. Dipasang gitu segala macem gitu foto-foto. Terus kan ya Ibu tetap aja pelajari gitu ya. Ini suatu pembelajaran hidup, suatu pembelajaran gitu yang kita harus renungkan juga. Kalau suka merenung sih ya. Tapi Ibu kok lihat ya, artinya di medsos gitu, betapa gobloknya ya ini generasi Z. Gitu ada reporter sembarangan mau tahu tes gitu ke ilmu pengetahuan masyarakat generasi Z tuh kayak apa. Kok goblok kayak gitu ya. Artinya mereka cuma ditanya so simple question. Ibu kota Jawa Tengah.
Padahal nggak tahu yang simpang siur lalu lintas jalan itu. Padahal nggak tahu. Iya. Oh my God, gitu kan? Gimana sih nih? Mereka cuma pinter IT aja gitu, teknologi. Terus ilmu pengetahuan sejarah apa gitu kosong. Ibu kota Jawa Tengah nggak tahu. Semarang. Iya kan, sebetulnya so simple gitu. Artinya itu kan suatu catatan, waduh goblok banget ya. Terus foto-foto hebat-hebat gitu, oke lah kalau yang tokoh banget gitu, followernya ribuan gitu ya. Terus ibu sedih tuh, atlet medali emas, apa itu bulu tangkis, apa itu yang baru aja olimpiade tuh, kan? Iya. Nggak tahu apa itu, dia hanya di IG-nya ibu lihat follower nggak sampai 100. Oh my God. Terus lihat lagi foto itu yang cewek-cewek muda terus bikini. Oh my God, ribuan. Hah? Gimana sih Mary? Please deh. Hah? Sedih loh ibu. Gitu. Jadi ini kualitas generasi milenial kayak Z kayak gimana sih, kok cuma bikini doang gitu, cuma cewek muda gitu yang berprestasi luar biasa gitu, cuma 100 nggak lebih. Gitu loh. Jadi menyedihkan kan. Artinya apa sih, bangsa Indonesia itu hanya nggak lihat kualitas gitu, hanya sebatas kualitas muda, terus urusan serono gitu. Hah? Yang luar biasa, medali luar internasional, medali emas. Kan pasti kalau di IG ibu sama dong sama publik semua. Iya. Gitu kan? Kalau kita lihat followernya gitu kan? Iya. Sedih kan? Gitu loh. Iya. Dan mungkin itulah salah satu alasan kenapa kita harus bisa lebih banyak lagi menyuarakan bukan hanya kebaikan tapi kecerdasan, pendidikan, hal-hal yang baik. Ya, kita kan udah berproses merdeka dengan pendidikan. Kita harapkan kan generasi milenial kayak udah agak melewat gitu. Terus yang Z ini kan lebih bukan cerdas teknologi aja tapi kualitas segala macam bidang loh gitu loh. Olahraga please. Yeah. Ibu tadinya kan bangsa Indonesia akan sangat sukacita gitu ya, terus 1 juta gitu kita kali followernya gitu. Hah? Kaget ibu. Iya. Iya. Gitu Mary. Iya. Betul, di satu sisi memang betul ada yang seperti itu, tapi itu tidak mengecilkan harapan kita karena di sisi lain ada juga loh atlet-atlet Indonesia seperti kayak Grecia Poli yang juga medali emas, followernya juga banyak, memberikan impact. Ya, ada juga bahkan misalnya bahkan nggak cuma hanya sosok-sosok orang yang terkenal atau tenar ya. Sometimes kadang-kadang dengan adanya sosial media kita juga bahkan bisa melihat anak-anak muda yang mungkin berada di pelosok, mungkin orang nggak kenal mereka tapi kenal karyanya, bagaimana mereka bisa mengumpulkan sampah-sampah yang ada di selokan dan kali gitu. Sekelompok anak muda namanya Pandawara ya, yang akhirnya mereka ngelihat kali dan akhirnya mereka membuat sebuah gerakan, yuk kita sama-sama anak muda kita bersihin kali gitu, dan akhirnya kali itu jadi bersih gitu. Nah, ya jadi kalau gerakan-gerakan sampah sih emang ya, itu bagus deh, kita appreciate sekali. Di Bali kan juga kan ada beberapa grup gitu. Betul. Tapi betul seperti yang Bu Sukma bilang, itulah Indonesia beragam karena penduduknya 280 juta. No, jadi banyak tapi kesimpulan Ibu gitu. Artinya kualitas IT atau artinya teknologi mungkin meningkat ya. Tapi kualitas ilmu pengetahuan, terus selera, kualitas itu menurun sekali ya. Setuju loh. Setuju. Kita sama-sama lakukan sesuatu biar lebih baik lagi. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Dan sebagai janji saya, Bu Sukma boleh nanya satu pertanyaan untuk saya. Ya. Bebas. Ya saya tanya ya, kan Mary ini
podcastnya udah dari tahun? Kalau saya sudah mau membuat podcast di YouTube itu sebenarnya sudah dari tahun berapa? 2014, 2015. Ya, cuma versinya berbeda. Dulu saya ada The Mary Riana Show, radio, terus habis itu ada TV show ya, di Metro TV, terus ada podcast dan seterusnya. Iya, itu waktu itu. Nah, waktu Fashion Week 2018 itu gitu, itu serangan-serangan dari ormas Islam itu tuh kan heboh. Apa sih, kamu juga pernah dengar kan kali ya, atau baca, karena kebanyakan kok jadi media cetak ya yang interview ibu gitu. Ibu tuh malah kenapa dari pemimpin-pemimpin studio podcast ataupun yang di TV seperti Najwa, seperti Rossi gitu ya. Terus ada kamu juga nggak kasih undangan ke ibu untuk interview gitu loh. Kenapa gitu loh. Padahal kita kan sama-sama wanita ya. Mestinya ibu pikir gitu, karena berjuang juga untuk demi kaum wanita gitu ya. Kalau ada bisa bantu, bisa kasih semangat, itu ibu akan respon gitu ya. Tapi ibu kan harapkan ini saya selagi jadi media darling nih gitu ya. Then I'm waiting for the women ya, semuanya akan mengundang ibu untuk bicara gitu. Jadi saya ada ruang memperjelas. Baru kali ini jadinya kan. Iya. Why not gitu pada waktu 2018. Saya nunggu loh. Saya nunggu seperti Najwa gitu ya. Kan juga yang tahu Islam gitu ya. Saya terus nunggu Rossi gitu. Nggak ada tuh. Terus Mary. Why? Oke. Saya tidak bisa menjawab atas nama Mbak Najwa atau Rossi, tapi at least kalau buat saya pribadi, karena saya menyebut ini sebagai friends of Mary Riana, sebagai teman bicara, teman ngobrol, dan biasanya orang-orang yang saya undang itu saya lebih bahas tentang kisahnya, personalitinya, cara pemikirannya gitu. Jadi memang biasanya bukan tipe wadah saya untuk membahas isu-isu yang sedang kontroversial atau apalagi isu-isu yang mungkin pada saat itu dinilai memberikan polarisasi, karena kan berarti ada pihak ini ada pihak itu gitu. Nah, jadi pada saat itu dan sampai hari ini pun juga itu bukan ranah tempat di mana saya membuat ini gitu. Nah, jadi mungkin pada saat itu bahkan kalau saya boleh jujur itu tidak masuk ke radar saya, dalam arti isu yang terjadi pada saat itu. Saya baru benar-benar tahu tentang isu tersebut, puisi yang dibuat oleh Bu Sukma yang akhirnya benar-benar memberikan banyak banget kontroversi. Baru beberapa waktu belakangan ini ketika saya melakukan research tentang Ibu Sukma, dan hari ini saya mendengar langsung dari Ibu Sukma tentang apa yang terjadi. Iya, tapi pada saat itu ya terus terang itu memang bukan ranah dan tempat di mana saya bisa menyuarakan biasanya. Gitu ada keterbatasan ya jadinya ya. Iya, karena biasanya orang-orang yang saya undang dan kita bahas di sini biasanya membahas tentang personality orang tersebut. Makanya hari ini yang lebih saya tanya waktu masa kecil seperti apa, pemikirannya seperti apa, dan seterusnya gitu. Jadi pada saat itu terjadi sama sekali nggak kepikiran, dan bahkan tidak tahu, bukan karena tidak mau gitu. Tapi at least saya bersyukur hari ini saya bisa memberikan ruang kesempatan itu untuk Ibu Sukma berbicara. Iya, jadi kita bisa lebih paham dan lebih mengerti, walaupun mungkin tertunda berapa tahun ya. Tapi sama seperti hidup, kadang waktulah yang akan berbicara ya, dan kadang memang mungkin butuh ruang dan waktu untuk bisa mencerna dan akhirnya berbicara dan akhirnya menjelaskan apa yang terjadi. Gitu. Iya. Semoga setelah hari ini lebih banyak lagi mungkin juga tokoh-tokoh yang juga mengundang Ibu Sukma. Enggak, juga mungkin kamu jadi ada perubahan di ini kamu, keterbatasanmu.
Ini kan suatu pembatasan ya di media kau ini kan, Mary, iya kan? Artinya mungkin dengan sekarang masukan ibu gitu, mungkin kamu akan lebih menambah lagi supaya lebih tidak terlalu lebih sempit keterbatasan itu gitu. Betul. Boleh minum? Oh iya boleh, silakan. Udah bisa diminum dari tadi. Tapi memang betul sih Ibu Sukma, karena kan kalau saya mengingat kembali tahun 2018 itu pada saat itu saya ada TV show. Dan itu di TV, salah satu TV nasional. Sehingga kalau misalnya tadi Ibu menyebutkan kayak Mata Najwa, Mbak Najwa, Ibu Rosi, itu kan memang mereka berada sebuah media pertelevisian. Dimana kalau media pertelevisian dibandingkan dengan sekarang di media sosial, contohnya kayak ini kan ada di YouTube gitu. Kita lebih punya kebebasan untuk bisa berbicara, mengundang tokoh-tokoh tertentu dibandingkan kalau itu dari pertelevisian. Karena setiap televisi pasti mereka punya tim redaksinya, punya topik-topik yang mau dibicarakan, punya keterbatasannya sendiri gitu. Ya, jadi memang salah satu hal yang disyukuri sekarang dengan adanya sosial media dan podcast seperti ini, bisa lebih bebas untuk bisa membicarakan dan mendiskusikan hal-hal yang tidak dibatasi oleh dunia pertelevisian gitu. Ya, semoga bisa jadi lebih banyak ruang juga untuk bisa bercerita. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali lagi Ibu Sukma. Terima kasih buat bukunya, tanda tangannya. Ntar aku mau kasih sekalian aku kasih ini deh berarti. Nah, kalau gitu buat Ibu Sukma. Kalau Ibu Sukma kasih buku, ini adalah DVD film Mary Riana. Nah, jadi bersyukur kisah hidup saya diangkat ke layar lebar. Oh gitu. Tapi ini filmnya udah dari tahun 2014, 10 tahun yang lalu. Terima kasih. Semoga jadi inspirasi. Ntar saya tanda tangan juga khusus buat Bu Sukma. Semoga DVD playernya masih ada. Iya. Thank you Bu Sukma. Mimpi $1 juta. Mimpi $1 juta. Iya. Ini kisah gara-gara kerusuhan 98. Akhirnya saya terpaksa harus merantau ke Singapura. Tapi hidup di tengah keterbatasan membuat saya berani untuk punya impian. Dan akhirnya impian itulah yang mengubah keadaan dan menjadikan saya menjadi seperti sekarang. Terima kasih sama-sama. sekali. Thank you Bu Sukma. Sehat selalu. Hi, John Maxwell here. I'm so excited about Inspira Fest, Day to Grow. Hadapan saya hadir pengusaha hebat Indonesia. That's coming this November in your beautiful country. Trust me, you do not want to miss it. This is going to be incredible. I look forward to seeing you live in Indonesia for Inspira Fest, Day to Grow. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.